Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Masih semangat? Ini jam terakhir ya. Semoga kita masih semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Tetapi sebelum Ibu melanjutkan materi seperti biasa, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alsa, Asri, Atep, Ayi, Dewi Sartika, Dewi Yulia, Divya, Uji, Ines, Kasih, Muhammad Irfan, Muhammad Raifan, Muhammad Mugdas, Muhammad Lutfi, Muhammad Daniel, Nadia Mulia, Nazla Nur Azizah, Naswa, Mary. Semuanya hadir ya? Gimana? Masih semangat? Oke, kita mengulas pada materi yang kemarin yang sebelum itu memaparkan materi yang baru. Nah, kemarin kita belajar mengenai menulis karya ilmiah ya. Sudah kalian kemarin menulis karya ilmiah? Sudah mencoba? Oke. Ibu tanya kembali, dalam menulis karya ilmiah ada berapa tahapan yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah karya ilmiah? 11. Oke, Ibu satu persatu nanti jawab, nanya ya. Kalian harus menjawabnya. Pertama, tahapan apa saja yang harus dipersiapkan dalam membuat sebuah karya ilmiah? Menentukan tema penelitian, Oke, yang kedua, membuat kerangka penelitian, yang ketiga, ya. menyiapkan alat dan bahan penelitian, Terus selanjutnya yang keempat kasih survei lapangan, survei lapangan. Yang kelima, oke. Langkah yang keenam dalam membuat karya ilmiah apa aja? Apa? Cepat. hipotesis, Yang keempat, Hipotesis. hipotesis. Yang ketujuh, kamu rancangan penelitian, rancangan penelitian. Yang kedelapan, kamu menentukan metode yang sesuai. Kesembilan, apa? Lutfi. Pengumpulan data dan analisisnya. Pengumpulan data. Oke, ke-10. Ipa. Ke-11, Daniel. Penutup daftar. Oke, berarti ada 11 tahapan dalam membuat sebuah karya ilmiah. Kita bareng-bareng. Yang pertama tadi apa? menentukan tema penelitian, Menentukan tema penelitian. Nah, ketika kita membuat sebuah karya ilmiah, tentu kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Supaya apa? Agar pembuatan karya ilmiah itu kita tulis sesuai dengan tema penelitian. Maka sebelum kita membuat sebuah karya ilmiah, kita tentukan tema terlebih dahulu ya. Kemudian dalam menentukan tema penelitian ini, tentu kita membutuhkan suatu objek. Objek apa yang akan kita lakukan dalam sebuah penelitian? Berarti itu meliputi observasi. Kemudian tahapan yang kedua dalam membuat sebuah karya ilmiah itu tadi membuat
kita membuat sebuah saran yang dituliskan ya di bagian terakhir. Di bagian terakhir penelitian. Nah, tadi dalam penutup dan saran ini ya, biasanya itu ditentukan di akhir dalam pembuatan karya ilmiah. Nah, sampai di sini ada yang bisa dipahami? Semuanya paham? Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Semuanya paham? Oke, di situ ada sebuah tugas ya, tugas LKPD, di mana tugas
bangku Iya. Jadi untuk tahap pembelajaran di tingkat MI ini kita hanya mengenal sebuah pembuatan karya ilmiah itu berbentuk proposal dan juga makalah. Proposal ini memiliki fungsi masing-masing dan makalah itu memiliki fungsi masing-masing. Dengan belajar karya ilmiah berarti kita sudah mengasah gagasan dan juga pola pikir kita dalam mengembangkan sebuah argumen. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Oke, mudah-mudahan materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Tapi ingat, ketika kita belajar, ya, mencari ilmu itu sangat penting, ya. Kenapa? Dengan ilmu kita bisa menjadi tahu. Dengan belajar kita bisa menjadi yang tadi